Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Permana. Saya kelas IF2B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sorting atau pencarian pada program C++. Di sini ada beberapa pencarian yang akan kita uraikan, yaitu yang pertama ada pencarian beruntun atau sequential search, lalu pencarian beruntun dengan sentinel, lalu yang terakhir ada pencarian bagi dua atau binary search. Lalu yang pertama pencarian beruntun atau sequential search. Pencarian beruntun itu yaitu membandingkan setiap elemen larik satu persatu secara urutan atau beruntun. Mulai dari elemen pertama sampai dengan elemen yang terakhir. Ada dua macam pencarian beruntun, yaitu pencarian pada array yang sudah terurut dan pencarian pada array yang belum terurut. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu mudah diimplementasikan, tidak memerlukan array yang terurut. Lalu kekurangannya yaitu waktu pencarian yang relatif lama, tidak efektif untuk array besar. Lalu selanjutnya ada pencarian beruntun dengan sentinel. Algoritma ini adalah pengembangan dari algoritma pencarian beruntun. Yang dimaksud dengan sentinel adalah elemen fiktif yang sengaja ditambahkan sesudah elemen terakhir dari larik tersebut. Sehingga jika elemen yang dicari tidak ditemukan, maka proses pencarian dapat berhenti lebih cepat. Kelebihan, waktu pencarian yang lebih cepat daripada pencarian beruntun, tetapi masih relatif lama. Lalu kekurangannya yaitu tidak efektif untuk array besar, memerlukan sentinel yang tidak terlibat dalam pencarian. Lalu yang terakhir ada pencarian bagi dua atau binary search. Di pencarian bagi dua ini yaitu ada syaratnya, yaitu data harus terurut terlebih dahulu ya. Terurut dengan menggunakan metode sorting atau pengurutan. Lalu pencarian bagi dua ini adalah salah satu keuntungan data yang terurut, memudahkan pencarian yang dalam hal ini adalah pencarian bagi dua. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering menerapkan algoritma ini untuk mencari kata tertentu dalam kamus. Misalnya kamus bahasa Inggris, kita tidak membuka kamus tersebut dari halaman awal sampai halaman akhir satu persatu, namun kita mencarinya dengan cara membelah atau membagi halaman-halaman buku tersebut. Begitu seterusnya sampai kita menemukan kata yang kita cari. Kelebihan binary search atau pencarian bagi dua yaitu waktu pencarian yang relatif cepat, efektif untuk array besar. Lalu kekurangannya memerlukan array yang diurutkan, tidak mudah diimplementasikannya. Lalu langsung saja kita implementasikan. Yang pertama saya membutuhkan include istream. Include istream ini berfungsi untuk input-output, operasi input-output. Lalu yang kedua saya membutuhkan include algorithm. Include algorithm ini digunakan untuk fungsi-fungsi algoritma standar seperti sort dan binary search yang akan kita gunakan untuk mengurutkan array tersebut sebelum kita melakukan pencarian. Lalu kita membutuhkan include array. Include array ini berfungsi untuk membuat dan menggunakan tipe data array. Terus selanjutnya kita menggunakan using numpy std. Baris ini digunakan untuk menyertakan std sehingga tidak perlu menuliskan std.2.2 sebelum setiap fungsi atau objek yang berasal dari numpy std. Lalu selanjutnya kita membuat concise array-nya kita coba simpan 10 elemen array aja.
Baris ini mendefinisikan konstanta array dengan nilai 10 yang akan digunakan sebagai ukuran array. Lalu selanjutnya kita membutuhkan function void, kita print array untuk menampilkan array. Oke. Yes. Di dalam fungsi ini kita kasih input output itu. Di dalam fungsi ini kita coba berikan output untuk menampilkan elemen array tersebut. Kita membutuhkan perulangan ya. Check out output. Function ini mendefinisikan sebuah fungsi dengan nama print array yang menerima argumen array, int, array dan angka. Fungsi ini digunakan untuk mencetak elemen-elemen dalam array angka ke layar. Lalu langsung saja kita ke main. Kita definisikan array-nya. Misal kita acak ya 94, kita 2 5 8 0 1 7 6 sama 3 kurung tutup titik 2, lalu kita print. Nah, baris ini merupakan fungsi utama main yang dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Di sini, sebuah array bernama angka dengan tipe data integer dan ukuran array set 10 diinisialisasi dengan nilai 9, 4, 25, 2, 5, 8, 0, 1, 7, 6, sama 3. Kemudian, fungsi print array dipanggil untuk mencetak elemen-elemen dalam array angka. Oh iya, kita belum memberikan titik 2 setelah print array angka. Lalu selanjutnya kita coba return. Return ini yaitu untuk mengembalikan nilai 0 ke sistem operasi yang menandakan bahwa program telah selesai dieksekusi dengan sukses. Kita coba ya apakah muncul data acaknya. Nah, arraynya benar ya. 9, 4, 2, 5, 8, 0, 1, 7, 6, sama 3. Ini belum terurut ya datanya.
Kita coba urutkan. Elemennya tadi masih acak ya. Kita coba urutkan dengan menggunakan library algorithm, yaitu sorting untuk mengurutkan data agar terurut. Kita temukan sort angka titik begin cuma angka titik n titik 2. Baris ini menggunakan fungsi sort dari library algorithm untuk mengurutkan elemen-elemen dalam array yang K secara ascending dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Kita coba run ya programnya. Apakah terurut atau tidak? Nah, data sudah terurut ya. Scanning menurun dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Lalu kita melakukan metode pencarian yaitu searching. Kita coba tambahan lagi codingannya. Di sini saya akan menambahkan integer angka cari ya untuk mencari elemen. Yes. Lalu menggunakan boolean ya, biar gampang untuk menandakan apakah true atau false-nya dengan bertipe ketemu. Ini digunakan untuk menyimpan hasil pencarian. Lalu selanjutnya saya membutuhkan input untuk memasukkan angka carinya. Kita mencari angka dalam array. Array di atas. Lalu input cin. Yes. Angka cari. Baris ini yaitu untuk mencetak prompt ke layar untuk meminta pengguna memasukkan angka yang ingin dicari dalam array. Kemudian membaca input pengguna dan menyimpan ke dalam variabel angka cari. Lalu selanjutnya kita membutuhkan di bawah print array saja. Ketemu sama dengan binary underscore source. Nah, baris ini menggunakan fungsi binary search dari library algorithm untuk mencari nilai angka cari dalam array angka yang telah diurutkan. Kita membuat variabel ketemu atau tidak ketemu yaitu menggunakan if ketemu cout lalu /n ini berfungsi untuk menambahkan baris baru atau enter kalau dari Word. Lalu kita membuat else-nya kurang buka cout tidak ketemu /n lagi untuk mempersingkat codingan kita. If else ini merupakan blok kondisi yang mengecek nilai variabel ketemu.
Jika katamu bernilai true, maka program akan mencetak ketemu ke layar. Jika katamu bernilai false, maka program akan mencetak tidak ketemu ke layar. Terus selanjutnya kita membutuhkan chain gate. Chain gate ini digunakan untuk menahan program agar tidak langsung keluar setelah selesai dieksekusi, sehingga pengguna dapat melihat output program dengan lebih jelas. Oh iya, print rank-nya kita pindahkan dulu ke atas ya, agar bisa menampilkan variabel angka yang berisi 942 itu di sini saja. Lalu kita coba run programnya. Nah, muncul ya array 9425811763 mencari angka dalam array di atas. Misal kita memasukkan angka 6, apakah ditemukan atau tidak. Nah, ketemu ya, berhasil. Lalu kita coba untuk memasukkan nilai yang tidak berada di dalam array tersebut, misalkan angka 10. Apakah ditemukan atau tidak? Oh, tidak ketemu ya. Berhasil. Mungkin sampai di sini saja. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.